Selamat datang kembali di channel The Traders Lifeline, help revive your trading. Mari kita coba bangkitkan kembali akun-akun yang sudah dekat MC untuk mudah-mudahan bisa profit bareng. Ini analisa untuk tanggal 9, tanggal berapa ya? Ya, tanggal 19 Mei sampai tanggal 23 Mei. Jadi untuk pokoknya minggu depan lah, weekly profile. Kita start dari candle weekly. Nah, di time frame weekly kita melihat terakhir harga gagal break candle range low dari candle weekly ini, yang mana ini menunjukkan potensi harga akan berbalik naik setelah pullback minggu ini. Ini kita tandain ada fair value gap weekly juga di sini. Nah, jadi harga masuk ke dalam area fair value gap bullish weekly, kemudian entry ke dalam weekly bullish order block, dan closingnya yang menarik, closing candlenya kembali di atas fair value gap weekly-nya. Ini tanda bullish kedua di time frame weekly. So kita bullish di time frame weekly, kemudian kita turun time frame daily. Di time frame daily kita mendapatkan ini, ada manipulasi bullish. Jadi harga break up, kemudian gagal breakdown. Jadi kita juga bullish di weekly, di daily-nya. Sebentar ya. Nah, ini juga untuk di daily, fair value gap daily-nya ini juga gagal di break oleh harga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, body candle-nya close di dalam fair value gap-nya. Atau gini, supaya lebih enak melihatnya, kita jangan pakai Fibo, kita tarik kotak. Nah, orang lebih familiar dengan kotak sebagai marking on the block atau sejenis support resistance lah, mau on the block atau breaker atau whatever, atau supply demand. Ini fair value gap daily, oke. Ya, jadi harga mentaati si fair value gap bullish daily ini, nggak pernah body close di bawah dari fair value gap bullish daily. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini turunnya sampai kemana? Sedikit di bawah dari consequent encroachment fair value gap bullish daily yang ada di bawah. Ya. Juga ini pun juga dia mentaati body candle-nya tuh close-nya di atas. Tuh, jadi ini kalau kita hilangkan dulu sementara, lihat fair value gap ini ya, body candle-nya tuh closing di atas fair value gap bullish yang di bawah. Oke, nah ini kalau diukur premium discount, harga itu tuh nggak ada, ya oke lah masuk ke area diskon, tapi
Nah gini, kita ukur pakai kuadran. Kebalik gak sih? Kebalik. Sebentar kita balik. Dia masuk sedikit di bawah 0,5 tapi nggak menyentuh 0,75-nya. Kalau di weekly tuh dia closingnya sedikit di bawah 0,5 which is not bad. Yang nggak bearish juga. Kalau bearish dia akan tembus 0,75-nya. Nggak bullish amat kalau diukur berdasarkan ini, tapi kan kita punya confluence bullish signal yang lain yang tadi di weekly dan di daily. Tapi ini intinya sih dia kembali ke area diskon, pullback. Ini harusnya lanjut naik. Di daily juga banyak faktor pendukung bullish. Oke. Jadi harga masuk ke area diskon, tertahan di bullish fair value gap daily yang in diskon, gagal breakdown. Nah sekarang kita turun time frame 4 jam. 4 jamnya nggak usah gue bahas karena gue melihat sesuatu yang di time frame 1 jamnya yang lebih menarik. Jadi ini minggu lalu, kalau nggak salah ini minggu lalu bukan, 2 minggu lalu kayaknya, sebentar ya, kita tandain 1, 2, 3, ini week per minggu gue tandain dengan garis vertikal. Minggu ini, minggu lalunya, ya 2 minggu lalu, ya 2 minggu lalu apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan market maker buy model, harga naik, ini Judas swing ke atas untuk dia lanjut turun. Ini di time frame daily-nya manipulasi ke atas. Nah, di sini dia menciptakan hal yang sama. Jadi dia ini sudah Judas swing ke bawah, pembalikan arahnya dikonfirmasi dengan market maker buy model. Ini ada original consolidation di atas. Ini sell side of the curve, ini sebelah kanan buy side of the curve, dan di bawah sini sudah menciptakan smart money reversal bullish. Jadi ini Asia harusnya lanjut naik besok hari Senin. Naiknya kemana? Naiknya minimal ke area original consolidation-nya lagi di atas yang kebetulan confluence dengan candle range high weekly. Jadi nanti kita mau lihat setelah harga mencapai kembali. Jadi minimal kalau menurut gua akan mencapai candle range high-nya, bahkan masuk ke area ini original consolidation-nya. Nah nanti di atas itu yang menjadi daya tarik buat gua akan lihat di time frame 4 jam dulu. Nah jadi ini ada buy side liquidity di sini sama di sini. Dua area ini masing-masing di 3.369, 3.414. Nanti gue mau lihat apa yang terjadi di atas itu. Apakah harga akan break atau harga akan menciptakan pola pembalikan arah. Analisa untuk SAUD USD tanggal 19 sampai 23 Mei akan bergerak bullish
dan kita menuju 3357, 3360. Nanti kita mau lihat di kisaran 3357 sampai 3369 ini area pertama untuk nanti diperhatikan berhasil di break atau enggak ke atas. So, gua rasa cukup sekian aja, singkat padat jelas untuk analisa USD tanggal 19 sampai 23 Mei 2025, quarter kedua 2025. Masalah akan ATH atau enggak, gua belum bisa ngomong secara pasti. Kenapa gue sanksi ini ada kemungkinan nggak akan menciptakan all time high lagi adalah karena ini belum saatnya kalau menurut analisa yearly quarters-nya. Karena yearly quarters-nya itu setelah di quarter 1 2025 kita mendapatkan distribusi kenaikan, di quarter 2-nya ini gua mengantisipasi terjadinya akumulasi, dan quarter 2 2025 itu sampai akhir Juni. Jadi apakah saatnya sekarang baru pertengahan Mei udah ATH lagi lanjut naik? Harusnya mungkin too early. Kalau menurut gue sih mestinya minimal sampai akhir Mei atau awal Juni baru kita bisa mendapatkan gerakan harga naik, lanjut naik ATH lagi. Tapi sekali lagi itu semua hanya prediksi, kita tetap harus memantau apa yang dilakukan harga, dan yang harus kita pantau ya area ini. Original consolidation dari market maker buy model ini, jangan confluence-nya dengan area candle range high weekly-nya. Nanti yang tadi udah gue bahas, kita lihat apa yang terjadi di situ. Kalau dia break ya berarti lanjut naik. Dan dari si candle range high ini ke ATH-nya sih nggak, ya $100, $131 jaraknya nggak terlalu jauh mengingat volatilitas belakangan yang luar biasa ya. Oke, that's it lah for my analysis untuk gold. See you in the next video. Salam cuan, salam profit. Semoga kita bareng-bareng bisa profit ya. Bye.